seperti itu. Sekarang itu sebenarnya kita sudah mulai ke arah seperti itu. Kenapa? Jumlah siswa kita udah dikurangi. Kalau kemarin mau jadi satu kelas 60, kalau sekarang 28, ya kan? Sebenarnya itu bisa 28, 30 kan? Sebenarnya disitulah kita peran kita untuk benar-benar membawa anak untuk mencapai kebahagiaan itu sama terbuka lebar. Kalau dulu iyalah pasti orang ajar 60 mau ngapain kita? Bingung ya kan? Kalau sekarang mulai cuma 28, 30, insya Allah kita bintek, kita ikut seminar. Kalau ikut seminar mah udah jelas pasti dapat sertifikat, Bu. Tetapi jangan lupakan ilmunya, karena itu semua buat anak-anak kita. Ki Hajar Dewantara itu dulu sudah berpikir seperti itu, bahwa apa yang kita lakukan itu buat anak, buat siswa. Makanya istilahnya menghamba pada siswa. Seperti itu. Bukan bukan berarti kita jadi musyrik, menyembah, jangan salah persepsi. Istilahnya itu hanya sekedar bahasa, begitu. Artinya siswa itu menjadi subjek pendidikan. Jadi apa yang kita lakukan itu untuk anak-anak, untuk siswa, prioritas seperti itu. Mau lobet. Bapak Ibu sampai dari pihak pusat sendiri dengan pemikiran gitu kan, kita juga membuka mata, buka telinga, paham dan tahu gitu. Setiap ganti menteri, ganti kebijakan kan gitu, kurikulum pun ganti. Nah lalu korelasi antara pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan ini, aplikasi dari pemerintah ini kira-kira bagaimana? Apakah selalu seiringan gitu loh? Apakah selalu begitu? Itu aja mungkin. Oke. Terima kasih. Ini pertanyaan Pak Haji ini luar biasa. Ya boleh aku. Jadi tangan kita jangan begini-begini terus. Oke, Bapak Ibu, menurut sekarang ada sebenarnya beliau itu banyak pertanyaannya. Yang pertama, apakah pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sesuai dengan era sekarang? Yang kedua, apa korelasinya dengan program pemerintah yang sekarang? Apakah hanya dengan ganti menteri, ganti program seperti itu? Baik, coba menurut Bapak Ibu, setelah saya beberapa menit ini menjelaskan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, menurut Bapak Ibu sesuai nggak dengan konsep pendidikan diterapkan sekarang? Jadi saya tadi di awal sudah menyampaikan, ternyata pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kita tidak pernah pelajari. Setelah kita pelajari, ya memang real seperti itu. Sekarang konsepnya sama seperti sekarang ini, semua dengan teorinya Bloom, dengan teorinya Gardner. Gardner itu kan teorinya multiple intelligence. Sama, semua anak itu punya kecerdasan, hanya dibagi-bagi aja. Ada linguistik, ada apa gitu. Banyak lah ya, psikomotorik, seperti afeksi itu. Makanya ada konsep beliau yang ini Pak, kodrat alam dan kodrat zaman. Itu pemikiran beliau. Jadi mau perkembangan, memang kan dinamis Pak. Yang namanya ilmu pengetahuan kan dinamis. Ya Bu ya, zaman dulu kita nggak terbayang akan belajar online PJJ. Ya, seiring dengan berjalannya waktu teknologi PJJ. Zaman dulu kita setiap bepergian naik Bluebird. Sekarang Gojek, ya, Gokar, GrabCar, itu kan teknologi berkembang. Dan teknologi itu tidak bisa dihadang. Mau supir taksi, demo, berjilid. Mencakup semua materi yang kita sampaikan ke siswa dalam beberapa kali pembelajaran atau tidak. Itu aja. Menurut Ibu, bisa nggak Menurut saya, bisa nggak materi yang lumayan banyak itu kita tuangkan dalam satu? Iya, menurut bisa. kalau untuk satu kali pertemuan mungkin bisa, tapi kalau untuk beberapa kali pertemuan, ya kan karena kita bikin satu RPP untuk 2 pertemuan atau mungkin bahkan 3 pertemuan ya mungkin. Nah, tapi kalau untuk satu tugas untuk mencapai beberapa kali pertemuan menurut saya tidak efektif ya. Kurang menurut saya gitu. RPP itu untuk 1 hari 2. RPP 1 lembar itu 1 hari. Ya, makanya tadi saya bilang Ada yang RPP untuk beberapa kali, nggak ada. Kalau materinya sama, materinya sama kan nggak ada materi sama Pak. Ah, Misalnya soal kelas 6 ya, soal apa misalnya bilangan bulan
ya kan? Nah, bilangan bulat itu kan dibagi beberapa sub, ya kan? Mengenal bilangan bulat positif dulu atau mengenal. Nah, itu kalau namanya RPP yang saya tahu cuma untuk 1 hari, Pak. Iya. Iya, kalau yang saya tahu. Itu matematika. Kalau Iya. gagasan kok Nah, kalau yang untuk yang ada di Gagasan kelompok sama saya juga lupa sekali. Jadi intinya Bu, sesuai kebutuhan bisa materi selembar itu 2 hari 3 hari karena kebetulan materinya sama. Tapi kan itu di situ di lembar ini pertemuan satu. Intinya yang tadi saya juga sempat tanyakan, ternyata memang konsep pemikiran beliau itu sangat amat relevan untuk kurun waktu ke waktu, dari zaman baheula sampai sekarang, bahkan sampai akan datang. Begitu ya Pak ya? Seperti itu. Tinggal konsep pemetaan dan penerapannya saja. Tidak terpengaruh oleh zaman apapun, hanya tinggal mungkin penerapannya disesuaikan dengan penerapan atau teknologi yang ada sekarang ini. Walaupun kita zamannya zaman sudah maju, tapi konsep beliau Ki Hajar Dewantara ini tetap sangat baik sekali dan tetap akan sesuai di segala zaman. Tinggal penerapannya dalam setiap dekade aja itu mungkin, termasuk tadi yang saya katakan, walaupun ada beberapa perubahan kebijakan di setiap dekade, di setiap menteri seperti itu. Intinya pola pikir Ki Hajar Dewantara itu sangat brilian dan sangat cemerlang untuk masa yang akan datang maupun sekarang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menambahkan? Ini kalau tadi Bapak untuk masa depan, kalau saya pribadi untuk kita semua yang ada di sini yang sudah tahu, mari dari sekarang kita awali dengan apa yang menurut pendapat atau ini dari Ki Hajar Dewantara ya. Yang nomor 1 yang saya garis bawahi yaitu kita menghargai setiap individu di murid kita gitu. Karena yang seperti yang pernah Pak Samsu di share juga, yaitu si anak yang ABK dihina dan dijolimi terus, ternyata dia itu punya kelebihan sendiri dan dia jadi orang yang berhasil karena guru itu mengetahui oh ini ada kelebihannya. Nah, jadi tanya amanatnya buat kita semua yang sudah ada, boy halo. Jangan ada lagi kata si Anu mah goblok ya, si Anu nggak bisa. Jadi sekarang kita ayo bersatu menurut ini juga sesuai dengan kurikulum kita juga, yaitu menghargai setiap individu yang kita bimbing. Itu Pak. Terima kasih ya. Kurang 1, merdeka. Ya, saya setuju dengan pendapat Pak Samsu dan Bu Teti tadi juga. Cuma menambahkan sedikit. Sepertinya memang selama ini kita sudah menjalani ya yang pemikiran Ki Hajar Dewantara, tapi mungkin lebih kurang ke dalam. Gitu. Kadang-kadang cuma mungkin yang kalau kata saya sama, kita sudah jalanin itu juga semua. Kan kita tahu murid ada yang bodoh, pintar. Cuma kadang-kadang mungkin yang sebelum-sebelumnya itu kan belum terpikir ke sana. Jadi kadang-kadang guru tuh asal ngomong, kok banget sih. Adalah hati dia mengakuin murid itu tidak ada yang bodoh sebenarnya. Setahu saya kan belajar SPJ begitu loh diajarin guru saya. Tidak ada murid yang bodoh, tapi mereka punya skill di bidangnya masing-masing. Ini anak ini memang tidak pintar matematika, tidak pintar IPA, tapi ternyata dia pintar mengarang, tulisannya bagus. Saya sering sekali menemukan itu. Ini anak ini pintar matematika, pintar IPA, pintar yang lainnya, tapi tulisannya acak-adul. Nah, yang pintar menulis tadi dia nggak bisa matematika. Sudah besar juga malah 1 kelas akhirnya sama kakaknya karena pernah tinggal. Tapi tulisannya aduh, kalau kita cuma lihat tulisan, itu anak kita pikir juara deh. Terus disuruh nulis apa sama ibu ya? Enggak gitu. Tulisannya bagus. Nah, terus satu lagi nih, sekarang sudah banyak yang ditinggalkan ya menulis tegak sambung itu. Padahal setahu saya yang sepanjangnya saya ketahui dari tulis tegak sambung itu dari kelas 1 sampai kelas 4 itu masih 4, 5 ke 6 mulai halus kasar. Kalau kelas 1 sampai 3 masih nggak apa-apa, yang penting dia lurus ya. Tapi 4, 5, 6 mulai halus kasar tapi udah nggak ada sekarang. Nah, itu mungkin PR buat kita barangkali di kedepannya usahakan ada, karena kita
dari guru kita sebelumnya kan. Kita mempelajari itu, diajar sampai dari kelas 1 ke kelas 6. Ya, belajar. Oke, luar biasa. Ya, kedua. Kan gampang caranya sebenarnya memfasilitasi siswa. Sama, kita pun punya keterbatasan. Kalau kita menyampaikan bahwa tidak semua siswa itu minta dimatematika, sama kita juga tidak sanggup untuk mengakomodir itu semua. Selama ini ibu menyadari itu bahwa tidak ada siswa bodoh, semuanya pintar. Lalu sekarang harus diaplikasikan. Bagaimana caranya? Ketika Bapak Ibu menemukan siswa yang tidak bisa secara akademis, cari apa kemampuannya, kasih tahu orang tuanya. Bu, anak ibu bisa main bola, masukin SSB. Seperti itu. Syukur-syukur kalau ternyata orang tuanya nggak mampu, nanti saya biayain. Gak ada masalah, Bu. Yang namanya orang amal, orang ibadah itu bukan cuma naruh uang di kotak amal masjid. Saya punya pengalaman itu. Satu seperti itu saya sekolahkan voli anak murid saya. Ketika anak-anak yang lain dia kemampuannya 0 Bu akademis. Begitu masuk SMP dia udah duluan pakai sertifikat. Begitu masuk SMK dia udah duluan masuk ke SMK karena udah pakai sertifikat. Itu kan luar biasa. Itu kan juga amal kita juga kan seperti itu. Itu Bu. Jangan hanya berarti cukup tahu, aplikasikan. Syukur-syukur orang tuanya mampu. Oh iya Bu, iya masukin bulu tangkis Pak. Bisa kok berprestasi. Seperti itu. Itu poinnya. Kemudian tadi ini menjawab itu ya. Kemudian yang Bu Siana, menulis sambung nggak salah, nggak ada salahnya kita terapkan lagi. Bu, tulisan itu sekarang menghasilkan uang. Tanya Bu Hikmah, Ibu tahu jualan font? Itu kan hasil karya orang Bu. Kalau sekarang anak-anak menulis sambung itu buat apa? Biar kamu tulisnya rapi, hanya itu enak dibaca. Sekarang tidak cukup sampai di situ. Tulisan kamu itu bisa menghasilkan uang. Loh kok Ibu melihat di aplikasi Microsoft Word itu kan ada font ya, font seperti itu. Ketika ada siswa yang tulisannya bagus dan unik, itu dibuat sedemikian rupa di aplikasi, diupload di Google, ya di online. Ada orang yang nuduh, mau orang luar negeri, orang mana, huruf A, tulisannya begini, itu menghasilkan uang. Itu kan tulisan-tulisan yang di Word itu kan awalnya dari tulisan tangan, Bu. Cuma diaplikasikan ke dalam tools alat, sehingga itu bisa diunduh. Tidak ada salahnya. Kalau sekarang hanya menulis, kamu disuruh tulis dalam bersambung, mereka malas kenapa? Sekarang udah pakai komputer Bu. Tapi kalau ada nilai di situ, itu bisa menjadi value, bisa menjadi nilai, bisa menghasilkan uang dari situ. Dan itu sama seperti harta karun. Ketika sekarang kamu nulis itu dimasukkan ke sistem di Google atau sebagainya, setiap orang nanti ngunduh dapat duit akhirnya sampai mungkin mereka dewasa sampai tua, itu masih banyak yang ngunduh. Itu terus uang itu mengalir.